Yuk ayo, asik Dani. Orang-orang masih pada belum tidur nggak nih? Manusia-manusia yang ada di omset meroket nih. Ya, apa namanya, hari ini saya akan sharing. Deketin aja dah. Nah. Mantep nih. Ayo, cia, ya. Saya akan sharing tentang investasi terbaik. Ada yang nanya gitu ya, investasi terbaik nih apa nih di tengah corona? Buset, ya kaget juga saya dengar ya. Ini lagi corona gini mau invest ya, ya udah saya bahas deh biar tuntas dan ada kejelasan, cia. Ya, ini setelah saya sering-sering live ada lonjakan pertambahan jumlah member nih, ya gokil juga, ngaruh. Nah, teman-teman semua gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat ya. Semoga dalam keadaan sehat ya, di tengah corona yang semakin merajalela nih ya. Apa? Semoga prediksi saya salah ya, karena saya sempat prediksi bisa tembus 10.000. Waktu itu saya ngomong bisa tembus 10.000 waktu masih 200. Ya sekarang 1.200. Ya semoga prediksi saya salah. Ya lebih bagus salah lah daripada benar ya kan. 10.000 lu, buset. Satu lapangan bola tuh 200. Nah, kan ini rambut udah tambah tebal aja nih, yang ngikutin live dari kemarin-kemarin nih tahu nih, rambut tambah lama tambah asik aja nih. Ya, sambil minum dulu air putih. Nah, tadi saya lempar pertanyaan nih. Kira-kira apa ya, mau bahas apa ya? Ada yang soal corona, ada yang masih corona lah, banyak. Manajemen waktu, investasi di saat corona, kalau saat ini beli emas gimana, algoritma FB, network marketing menghadapi pandemi Covid. Ya, ya udah kesimpulannya nih, 10 kesalahan fatal menjalankan bisnis saat musim wabah corona. Ini kayaknya mostly tentang corona dan investasi. Ada yang nanya juga, ini bagus gak beli emas sekarang? Kemarin ada yang nanya apa beli saham sekarang gitu ya. Kita coba bahas ya, dan teman-teman boleh juga kasih pendapatnya. Madiun hadir, mantap. Ya, sama Anda bisa komen apa namanya, Anda berasal dari kota mana dan apakah suara saya sudah jelas atau belum. Ya, sebelum kita mulai, jangan sampai saya udah ngoceh ternyata suaranya kagak jelas, ya kan? Komen dulu dah di bawah ini. Ya, di saya ya itu ya, prediksi saya corona tuh sampai 10.000 orang soalnya di Indo. Sekarang udah 1.000, waktu saya ngomong baru 200, sekarang udah 1.200. Entah mau seneng apa mau sedih ya. Tapi ya semoga cepat berlalu ya, bisa ditangani dengan baik. Amin. Oke. Ini dari mana aja nih? Ya komen dulu dong. Ya kan, Anda kan udah enak, udah tinggal ngedengerin doang. Saya ngoceh sambil muter otak. Nah, ini yang bingung nih, ya kan? Soal investasi nih soalnya nih ya.
Anda bisa lihat live saya di sebelumnya, ada di grup ini, carinya foto atau video. Ya, di foto atau video saya udah bahas tentang apa aja ya. Tentang corona udah sering banget. Terus 4 bidang bisnis yang meroket di tengah corona. Terus kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa orang utangnya nggak lunas-lunas. Terus yang sekarang, kayaknya ya udah 4 kali apa 5 kali, pokoknya udah lumayan banyak gitu. Mantap. Jakarta suara jelas bingit, udah bingit. Hadir coach. Alhamdulillah live kali ini nggak ketinggalan. Malang hadir, mantap ya. Wah, luar biasa Malang ya. Yang covid, yang corona negatif semua. Hadir si Bolga coach jelas sekali. Kalau tabung emas bagusnya ikut arisan emas atau tabungan emas coach? Ya, yang soal ya pokoknya apa aja soal emas bagus. Yang nggak bagus mbak-mbak. Canda ya. Ntar kita bahas. Temanggung hadir. Oke. Udahlah biar cepet tidurnya juga. Kita bahas. Jadi menurut Robert Kiyosaki ada 4 nih investasi atau bisa dikatakan aset. Ya, yang pertama adalah bisnis. Ya, usaha. Sebenarnya lebih tertuju ke usaha yang udah berjalan autopilot. Gitu ya. Yang kedua adalah Yang kedua itu paper asset, ya saham, obligasi, reksadana, ya itu ada di sini paper asset. Kita beli asetnya kertas, dalam bentuknya kertas. Yang ketiga namanya komoditas. Komoditas itu ada barangnya. Kalau ini cuma kertas doang, ya ini ada barangnya. Barangnya apa aja tuh? Emas, ya silver itu apa sih bahasa Indonesianya? Perak. Terus ya sampai hari ini itu doang kayaknya ya, karena yang selebihnya musiman. Dulu kan batu bosok lah apalah batu apa sih, batu ini loh ya yang dipakai om-om tuh gitu. Tapi itu kan musiman ya, nggak bisa jadi investasi. Terus yang keempat adalah real estate, properti ya. Nah bagaimana nih 4 ini? Ini semuanya berdasarkan sudut pandang saya dan tidak di apa namanya, kembali ke pilihan Anda masing-masing ya. Jadi dari yang saya lihat dari 4 ini, yang saya bahas yang paling ini dulu deh ya, yang paling seru dulu adalah paper asset. Paper asset misalnya saham kita itu selama COVID Corona 19 ini udah turun, jatuh sekitar hampir 50%. Dari IHSG 6 ribuan sekarang 3 ribuan. Kemarin sempat naik ke 4 ribu. Besok nih prediksi saya ya. Nih besok ya. Ini sekarang udah 4.500. Kemarin sempat jatuh ke 3.000 sekian. Ya. Nah, besok nih kan buka lagi. Kan Sabtu Minggu libur. Besok nih cek sama saya. Ya, tapi ini kalau kondisi pasar dengan harga normal ya, nggak ada yang masuk, bandarnya nggak masuk ya, pemerintah nggak masuk, apa segala nggak masuk, kemungkinan besok anjlok lagi gitu. Kecuali pemerintah masuk ya, anjlok lagi kemungkinan besok ya. Kalau nggak percaya lihat besok aja gitu. Gimana bisa prediksinya? Ada deh, mau tahu aja ya. Jadi saham yang paling ancur-ancuran sekarang ya. Nah, apakah ini udah misalnya udah titik paling bawah, apakah ini udah bagus untuk beli? Karena kan pasti suatu saat akan naik lagi, setelah corona hilang akan naik lagi. Ya betul. Tapi apakah ini titik terendahnya? Belum tentu, belum. Saya bilang belum. Covid corona pun ini belum titik
titik maksimalnya. Ini akan lebih, ya, prediksi saya kan 10.000, ya kan, 10.000. Bahkan di weekend ini kan dahsyat banget, dari Jakarta 60.000 orang kemarin, karena takut Jakarta di lockdown, 60.000 orang udah mudik duluan, ya kan. 60.000 orang, 1% aja, ya, 1/100% aja COVID, ya, nyebarin ke kampungnya. Wah, lebih seru lagi, ya gitu. Jadi ini kondisinya masih belum stabil, masih ada kecenderungan untuk drop banget. Jadi apakah disarankan untuk beli sekarang? Belum, ya. Terus juga bilang, oh ini harganya murah dibandingkan apa? Dibandingkan dengan ekonomi kita yang stabil, ekonomi kita yang bagus di tahun 2019, ya kan. Nah tahun 2020 ancur-ancuran nggak? Ancur-ancuran. Nah, harganya kan jadi pasti turun dong. Harga normalnya jadi turun, betul nggak? Dengan omset sekian, maka nilai sahamnya 10.000, pas omsetnya turun setengah, nilai sahamnya turun 6.000 ke 6.000, itu tetap kemahalan. Nangkep nggak? Ya, misalnya omsetnya 1 T, sahamnya 10.000, pas omsetnya turun jadi 5 T, sahamnya 6.000. Anda bilang, ini udah murah, ya kan? Ini udah murah nih, 6.000, karena Anda hitung dari 10.000 ke 6.000. Enggak, Anda kan mesti hitung banyak, ya, mesti hitung rasionya juga, gitu. Jadi belum, sabar aja dulu, sabar. Di zaman sekarang pegang aja duitnya, pegang aja, cash is the king kong, gitu ya. Sabar aja dulu, sabar, nggak usah terlalu terburu-buru, gitu. Santai aja, santai. Yang penting sekarang mah jaga kesehatan, ya, minum yang banyak, ya, olahraga yang rutin, tidur yang cukup, begitu. Ini momen bagus loh, Anda sama keluarga Anda bisa di rumah. Jangan mikirin duit mulu lah. Minum ya. Ya, jadi saham belum begitu direkomendasikan. Kapan waktu terbaik beli paper aset, coach? Apa bahasanya ya? Cara paling simpelnya adalah nggak enak saya nyebut ya. Kapan waktu terbaik? Ketika penyebaran COVID, penambahan pasiennya udah mulai agak melandai. Ini kan kita rata-rata naik 100-200. Jangan seneng dulu ya. Jangan dikira naik 100-200 itu emang karena cuma segitu. Enggak, karena alat tesnya kurang. Ya kan, gitu. Kalau alat tesnya nanti banyak, ya, alat tesnya yang swab ya, yang ambil lendir. Kalau yang rapid test itu cuma tes awal doang, itu nggak dihitung. Orang rapid test negatifnya bisa banyak soalnya, gitu. Jadi kalau dari rapid test baru positif, baru swab test. Nah, sedangkan yang di swab test yang dihitung, yang didengarin ke pemerintah itu swab test. Nah, swab testnya itu kita masih bisa ngetes orang itu hanya ratusan orang per hari, makanya baru sampai 1.200. Kalau nanti udah bisa ngetes puluhan ribu orang per hari, saya yakin angka COVID-nya lebih dari itu. Makanya prediksi saya 10.000 lebih, gitu. Nah, jadi kapan waktu terbaiknya? Ketika misalnya udah naik nih dari 1.200 kan sekarang, saya ke 10.000. Nah, misalnya dari 10.000 naik ke atasnya lagi udah sedikit nih, cuma naik 50 per hari, naik 40, naik 30, naik 20, bahkan udah berkurang. Nah, itu baru beli di situ. Ya, orang udah bersiap, ekonomi mau bergeliat lagi. Begitu ya. Semoga nggak lama ya. Sebenarnya sih ya, kalau mau tambah ilmu agama religius sedikit ya, sebenarnya di bulan April ini dah kita nih berdoa semuanya, ya, semua gandengan tangan, agama apapun lah, berdoa aja. Moga-moga di bulan Juninya udah beres gitu. Ya, tinggal di bulan April soalnya untuk
Karena kalau April nggak beres, Juni nggak beres, ini akan berlarut-larut bro. Gitu ya. Itu yang paper aset gitu ya. Jadi belum direkomendasikan untuk masuk sekarang. Yang kedua, tadi komoditas, beli emas bagus gak kondisi saat ini, apa tunggu stabil dulu kok? Nah, beli emas nih lucu banget, seru banget. Saya dari akhir tahun, dari tahun lalu udah memprediksi emas akan naik ya. Makanya saya beli cukup banyak. Nah, saya beli cukup banyak per 100 gram. Kalau belinya November, jual di Februari, itu naiknya 3 juta per 100 gram. Enak gak? Belinya di Desember, jualnya di Januari, sebulan lah, naiknya 3 juta. Gokil gak? Nih kan, wah asik banget dah. Nah, naik. Biasanya kalau kondisi krisis seperti ini, ya, saham turun, harga saham turun, harga dolarnya naik, harga emas ikut naik. Nah ini benar, harga emas ikut naik. Tapi ternyata di daerah lagi, di negara-negara terjadi penurunan harga juga. Termasuk di Indonesia sempat turun juga harga emasnya. Kenapa? Karena ini ceritanya. Ketika kenaikan harga emas yang terlalu gila-gilaan, ternyata yang banyak yang bangkrut sekarang apa? Toko emas. Lo nggak percaya? Kita tuh suka ngeliat toko emas tuh kaya loh. Tapi at some point, at some moment, toko emas itu kebanyakan emas, tapi nggak punya cash. Contoh ya. Si emas bayar emas punya 100 gram, dia jual di harga 700.000 misalnya ke orang. Harga 600.000. Oke, 600.000 kali 100 dia dapat 60 juta. Harga emas naik, ke 800.000. Dia tadi pegang duit berapa? 60 juta. Yang beli datang lagi, yang beli 600.000 datang lagi ke dia. Saya mau jual deh sekarang. Iya, mau jual berapa? Mau jual, ya harganya sekarang berapa? 800.000. Dia tadi punya duitnya berapa? 60 juta. Dia harus nombokin 20 juta, 80 juta untuk kasih ke orangnya. Ya kan? Nah, itu terjadi terus-terusan tiap hari. Akhirnya kolaps juga. Makanya ada beberapa toko emas lebih memilih tutup pas harga lagi naik-naiknya, karena bingung bayar cashnya. Karena dia ambil sekarang barangnya 100 gram, ya kan? Jual dia kasih 80 juta. Apakah ada keyakinan bulan depan harganya naik jadi 900.000 sehingga dia bisa jual 90 juta? Enggak. Ya kan? Coba deh perhatiin. Nah, disitulah deg-degannya dia. Dia mau lempar barang pun ke sesama penjual emas. Semuanya sama, lagi tekor juga. Ya, lagi tekor juga, ya kan? Itu kenyataannya sekarang. Kondisi realnya seperti itu. Makanya tiba-tiba sempat saya bukan pengamat ya, karena megang sih ya. Pengamat emas. Jadi makanya sempat harga emas tuh di kondisi kayak gini bukannya naik karena nggak bisa jual. Kita punya nih ya 100 gram, 200 gram, 300 gram, ke toko-toko emas nggak ada yang mau beli, sempet turun harga emas. Ya udah deh, berapa aja yang penting kejual dulu. Nah akhirnya harganya sempet turun juga. Jadi nggak bisa dipredik juga, berarti ini harga emas akan naik. By the way, on the way busway, ini juga yang penting, beli emas itu bukan alat investasi ya. Emas itu bukan alat investasi, karena di emas ya, emas itu nggak bikin kita jadi kaya, enggak. Emas itu alat hedging, alat alat pelindung nilai kita. Contohnya begini, berapapun dolar, berapapun rupiahnya ya sekarang, misalnya kalau dulu kita bisa beli
beli misalnya gini, kita punya duit 1 miliar, bisa nggak beli rumah? Kalau punya duit 1 miliar bisa. Nah, anggaplah emas harganya 100.000. Berarti kalau kita punya anggaplah sekarang harga emas berapa sih? Ya. Oke, di 800 ribuan ya, 870 ribu. Nah, berarti kalau 1 miliar dibagi 875 ribu, nah berarti dapat 1000 gram. Ya, sekilo 100, 1,1 kilogram. Nah, kalau Anda punya 1,1 kilogram, tahun ini bisa beli emas. Tahun berapapun Anda kasih ke anak cucu Anda pun nanti misalnya 1,1 kilogram emas, dia bisa beli rumah. Ya gitu. Mungkin wilayahnya aja udah beda, tapi tetap kebeli satu rumah. Nah, itu kerennya emas. Tapi nggak bisa. Misalnya Anda punya 1,1 kilogram, sekarang 1100 gram, Anda pegang, Anda bilang ini, aduh, saya nggak mau jual sekarang, saya mau kasih cucu saya aja. Supaya apa? Nanti cucu saya, kalau dari cucu saya, dia bisa beli 10, dia bisa beli 10 rumah. Nggak bisa, tetap kebelinya cuma satu. Jadi emas itu adalah alat melindungi nilai. Kalau kita pegang rupiah, kadang-kadang kan tambah rupiah, 1 rupiah sekarang sama 1 rupiah 10 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi pakai 1000, pakai 2000 nggak bisa beli apa-apa gitu kan. Nah, tapi emas itu ngejagain hal itu, tapi nggak bisa menambah kaya, nggak bisa melipat gandakan kekayaan itu. Makanya jangan jangan menspekulasikan kenaikan penurunan harga emas gitu. Emas itu tempat transit aja gitu ya. Emas adalah alat kepepetku pak, gampang saat butuh duit. Iya betul. Nah, bagusnya juga kalau memang mau kayak gitu sebagai alat kepepet atau sebagai cadangan, sebagai tempat transit, saya saranin belinya emas batangan ya, emas batangan, Antam gitu ya, atau BTS juga sekarang juga masih boleh gitu. Antam juga ada berbagai model, pilih model yang terbaru, harga jualnya lebih bagus dibanding pakai model yang lama gitu. Itu ada model-modelnya juga, itu Anda mesti aware juga, jangan ditawarin ini mas, oh ya benar tulisannya Antam, ada sertifikatnya, ambil, lihat dulu modelnya, ada model baru, ada model lama. Nah, itu juga harus diperhatiin sih gitu ya. Tapi itu cuma buat alat transit doang gitu. Nah, jangan mau spekulasi. Misalnya ini kan harga 870 ribu, Anda beli sekarang deh. Kenapa? Karena nanti kedepannya bisa jadi 1 juta per gram. Nah, belum tentu ya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Jadi jangan dispekulasiin, oke? Lagian juga orang demen amat sih melakukan spekulasi gitu kan ya. Emas itu buat hedging aja, betul. Nah, sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat komen dong ya, bermanfaat gitu ya. Biar semangat saya nih, udah 10:30 loh, gile ngomongin emas, ngomongin ini. Saya berhenti sampai di ngomong emas aja ya, mbak-mbak saya nggak mau ngomongin ya, maaf ya, itu bukan investasi, mbak-mbak bukan investasi ya, hanya emas ya. Berhenti, saya udah cuma sampai di emas doang. Oke. Canda. Ini yang nonton 50, yang komen bermanfaat dikit amat. Ini saya doain jarinya keriting semua nih. Tinggal komen sih bermanfaat, saya ngoceh-ngoceh aja biasa, santai aja. Cuma komen bermanfaat, susah bener, ya kan. Terjadinya keriting loh.
Canda. Biar semangat aja. Aslinya memang saya tahu, saya sampaikan apa juga kan bermanfaat. Ya Anda mah terima-terima aja orang gratis ya kan. Ya bermanfaat, tinggal komen kan. Nah, ini nonton iya, dapat ilmu iya, komen manfaat aja susah. Aduh, duh. Baby shark, duh. Saya gini orangnya, santuy. Ya, orangnya asik-asik aja. Nggak suka ngomong, jelas aja saya sama orangnya gitu. Nah, saya dari orang susah, saya dari jalanan saya ini mah. Jadi paham banget kehidupan. Oke. Banyak nih ya. Jangan tanya coach udah mandi belum. Udah mandi 2 kali, tidurnya 4 kali gitu. Makanya mukanya begini. Asik, bermanfaat. Gini dong, jadi semangat kan. Oke, tadi kita udah bahas paper aset sama bahas apa, emas. Ya, emas. Yang ketiga, kita akan membahas yang ketiga yaitu ini ada yang nanya, coach jualan properti bisa seperti ini apa bisa laku? Yang ketiga kita bahas aja properti. Nah, ini properti. Ini ngebahasnya seru nih ya sama teman-teman semua ya soal properti ya. Nah, saya akan bahas soal properti. Nah, yang ketiga adalah properti. Properti kali ini akan banyak yang murah-murah ya, yang nggak sekarang sih, ya 2 bulan lagi lah, habis lebaran deh. Ya mostly properti akan banyak yang murah-murah, tapi beli propertinya satu nih ya, beli propertinya satu yang second, bukan baru. Jangan beli primary gitu ya, beli propertinya jangan primary itu apa sih bahasa orang? Beli baru, belinya langsung sama developer. Nah, beli properti itu dibagi 2 bagian. Aduh, jelasin dari awal nih. Ada properti primary, yaitu kita beli langsung ke developer. Ada properti secondary. Properti secondary itu apa? Properti yang kita beli sama pembeli pertama. Dia udah beli sama developer, jalan berapa lama dia jual ke kita. Atau mungkin dia orang ketiga, ke orang keempat, orang kelima, tetap hitungannya secondary. Ya. Nah, properti di tahun ini bisa bagus. Ya, Anda bisa beli kalaupun Anda punya duitnya. Yang pertama belinya secondary, jangan primary. Jangan beli langsung di developer karena developer udah ada standar harga kan. Nah, sedangkan secondary masih sama pembeli sama yang nempatin sama penghuni itu masih ada kesempatan untuk melakukan negosiasi. Dia kan nggak punya standar harga. Dia cuma mau tahu propertinya kejual. Apalagi misalnya dia pengusaha, orang yang lagi usaha, atau dia baru di PHK, dia bangkrut, nggak punya duit, dia butuh duit cepet. Nah, biasanya dia jual murah dari harga normalnya. Ya, dari harga jual normalnya dijual murah. Nah, tipsnya apa? Tipsnya satu. Misalnya ada properti harganya 1M, dia jual murah jadi 700 juta, murah kan? Jadi kan selisih 300 juta, lumayan dong. Kita tahan setahun 2 tahun, nanti harganya bagus, kita jual 1M lagi, ekonomi udah bagus, 1M lagi, dan memang lokasinya bagus, wah bisa kejual 1M lagi, udah untung 300 juta, bener kan? Nah tapi ada tapinya nih. Tapinya bukan hanya belinya secondary, pastikan belinya cash. Belinya apa? Cash. Kenapa belinya cash? Supaya bisa nawar lagi. Ya kan? Ini 1M. Ada 700 juta. Anda bawa duit 500 juta. Buka cek depan dia. Pak nih. Ya, atau buka cek atau bawa duit 500 juta. Ini duit saya 500 juta. Bapak hitung
Kalau bapak setuju langsung saya beli. Langsung galau. Waduh, nih duit 500 juta langsung nih. Saya juga langsung butuh duit nih. Aduh, kejual murah banget sih, tapi gimana ya? Nah, daripada dia tahan juga, dia nggak dapat duit juga, sedangkan yang dia butuhin duit, bisa jadi dia ngambil. Akhirnya apa? Kita dapat setengah harga. Aduh pak, saya nggak punya duit cash sebanyak itu. Ya udah, berarti emang belum saatnya beli. Lihat-lihat aja dulu. Gimana sih ya? Ya kan gitu. Gimana pak kalau saya KPR aja? Jadi belinya second baru ajuin ke bank. Sama aja Anda beli. Ini 1M nih. Anda beli 700 dia nahan di 700 juta. Kalau dia tahu Anda KPR, dia akan tahan harganya di 700 juta. Kenapa? Toh dia tahu yang akan bayarin dia bank kok, bukan Anda. Anda nggak punya duitnya. Ya kalau bank kan ya, kalau dia lihat Anda mampu bayar 700 juta, mampu nyicil 7 juta per bulan, ya udah dikasih aja kan. Nah, makanya dia akan bertahan di 700 juta. Jadi nggak ada penurunan lagi. Ya kan? Nah, nggak ada penurunan lagi. Akhirnya apa? Harga nggak turun, tapi Anda bayarnya berapa? Apakah bayar 700 juta ke bank? Enggak, udah otomatis bayarnya sama aja di 1M. Ya, sama aja bohong, bro. Ngutang lah ya, elah. Kayak jangan ngutang. Gitu. Udah gedein aja dulu dagangnya, gedein aja dulu cash flow-nya, beli propertinya ntar sekali bayarnya udah cash gitu. Kalau enggak cash bertahap gitu, nah itu masih mending gitu ya. Jadi jangan. Nah terus gimana nih kita sebagai, misalnya tadi kayaknya sebagai penjual properti ya. Nah terus gimana dong strateginya sekarang? Strateginya adalah untuk penjual atau agen properti, jangan jualin primary, terus jualin secondary BU. Jadi Anda bantuin nih orang-orang yang punya properti yang mau dijual murah ya, yang lagi mau dijual murah. Anda bantuin mereka jualan. Nah, cari investor-investor yang punya cash dan siap masuk ke dia. Toh dijual murah kan pasti mau. Gitu. Nangkep ya? Mindsetnya. Jadi Anda spesifikin diri Anda untuk jadi orang yang ngejual properti dengan harga lagi miring. Nah, itu masih ada kesempatan tuh. Ya, kayak ada teman saya di Friend FB, dia jualin kemarin harga normal propertinya apartemen cukup oke ya. 2 kamar harga normalnya 1,5 M. Saya tahu persis 1,5 M karena waktu awal jualan properti itu aja studionya udah 600 juta. Gitu. Jadi studio 600 juta, one bedroom kan pasti 800. Two bedroom bisa 1,1. Dari 1,1 itu pas belum bangun, ini udah jadi 1,5. Sekarang dijual jadi 850 juta. Dari 1,5 turun jadi 850 juta. Wah kan gila kan. Nah jadinya nah orang masih bisa rebutan tuh kalau pemikiran kalau seperti itu. Tapi kalau jual primary udah jelas harganya, malah bilang bilang nanti April harga naik. Iya, coba aja lu naikin, kayak tambah laku lu. Iya kan. Kayak gitu. Nangkap ya. Orang tuh mostly nih pengusaha-pengusaha nanti seretnya atau mulai ngejualin aset nggak bergerak ya seperti properti itu habis lebaran. Ya, kalau ini krisis masih terus jalan ya, corona masih jalan. Sekarang ini kalau yang cepet-cepet mereka lagi jualin mobil dulu atau motor yang murah-murah. Cek deh di OLX banyak mobil-mobil murah. Gitu. Keren cash, iyalah. Itu nyicil mulu ya, makanya hidup apa adanya aja gengs, nggak usah malu, nggak usah gengsi jadi orang, supaya kita nggak mati sama cicilan. Tipe properti apa yang bagus sekarang coach? Soal konvensional aja, belinya tanah
atau rumah, jangan apartemen. Jangan, untuk kalau secondary ya disarankan enggak gitu. Oh iya, dan yang lebih penting lagi, jangan beli properti untuk Anda tinggalin. Ya ngapain kan gitu, supaya ngapain cari duit untuk ngabisin duit untuk diri Anda lagi. Jangan. Kalau bisa untuk yang disewakan ya. Oke, udah itu properti. Nah yang keempat, bisnis. Waduh, bisnis lagi ya. Bisnis, pilih-pilih bidangnya ya. Saya udah bahas ya minggu berapa hari yang lalu, 4 bidang doang yang akan naik, selebihnya nggak naik. Yang pertama adalah bidang kesehatan, makanya jualin suplemen, jualin hal yang berhubungan dengan imunitas, itu akan naik banget ya sekarang. Tapi saya nggak saranin jualan masker, hand sanitizer, sama jualan ya gitu-gituan lah ya. Udah gitu harganya dinaik-naikin, Anda ya ampun zolim bener. Kayak gitu jangan lah gitu. Jualin yang benar-benar aja deh. Tapi memang kesehatan trennya akan naik. Nanti abis corona pun trennya akan tetap stabil karena orang trauma banget nih, corona nih bikin trauma banget gitu ya. Tapi doa ya, semoga kita nih bulan April nih semua bisa beres gitu ya. Ini kan kejadian 100 tahun sekali ya. Anda nonton deh talk show-nya, podcast Deddy Corbuzier sama Pak Anies Baswedan. Jadi 100 tahun sekali kejadian di seluruh dunia. 100 tahun lalu kejadian di Indonesia juga, flu Spanyol ya atau flu apa gitu ya, epidemi seperti ini. Waktu itu menewaskan 1,5 juta korban ya. Kita sih udah 100 tahun kan udah jauh lebih maju ya, semoga ya nggak sampai segitu ya. Prediksi saya itu 10.000 lah COVID minimal ya, 10.000 kena orang yang kena ya. Semoga nggak nyampe juga ya, doa kita seperti itu. Tapi semoga nggak terlalu meluas lah gitu ya, jangan sampai kayak Italia itu udah sampai perdana menterinya angkat tangan, dokternya angkat tangan, semua udah bingung dah orang ya. Kita semoga nggak sampai di situ. Kalau jasa renovasi atau desain interior gimana coach terkait kondisi sekarang? Cari ini deh, cari side income lah ya. Karena gini, segede-gedenya ini nih yang Anda mesti, saya ulang-ulangin terus, segede-gedenya income Anda, apapun income Anda, apapun bidang bisnis Anda, semua perahu yang besar pasti punya sekoci, pasti punya perahu yang lebih kecil, jaga-jaga perahu yang gede ini bangkrut gitu. Jaga-jaga jangan perahu ini hancur. Nah sama, kita juga segede-gedenya income kita harus punya sumber penghasilan lain, jaga-jaga supaya jangan sampai bangkrut. Jadi juga nggak bisa juga terlalu fokus banget juga. Ya bisa nggak lah gitu. Ada nih teman saya fokus bikin restoran ya. Sekarang ya pusingnya dia sekarang. Saya udah bilang sama dia ya, bikin side income gitu ya. Ini saya ngomong ini sama orang-orang nih, sama sama kemarin saya nawarin juga orang untuk jadi VIP team tuh tim penjualan, tim reseller buku yang saya terbitin gitu ya. Kita lagi masarin bukunya Pak Josian, 100 juta pertama dari Shopee gitu ya. Saya tawarin sama beberapa orang. Wah, dia bilang, aduh masa saya brand owner turun jadi reseller lah. Saya bilang, aduh bro, brand owner lu jangan belagu, kalau belagu muke lu jauh. Ya di zaman sekarang jangan mikir anda siapa. Nama entrepreneur tuh up and down tuh udah biasa ya. Kalau anda lagi susah, barang anda lagi stagnan nih, maaf ya, anda jual baju kan gak ada yang beli nih zaman sekarang nih. Mana ada yang mikir, saya aja gak mikir
beli baju yuk, mana ada, yuk ke mall beli baju, mana ada, cari di Shopee deh baju yang bagus yang mana ya yang lagi trendy, Anda mau pakai di mana? Ya kan udah jelas-jelas fashion lagi ancur-ancurnya, ya kan, yang lagi ambruk-ambruk, kayak saya tawarin udah mending jual buku aja dulu ya, jadi reseller saya, karena trennya malah naik kalau zaman krisis. Buku edukasi bisnis trennya naik. Kenapa trennya naik? Karena orang banyak di PHK, akhirnya dia mulai berpikir untuk jadi pengusaha, mulai pikir jadi jualan. Tren entrepreneurship di Indonesia naik tahun 98, setelah 98. Kenapa? Karena setelah 98 banyak pengangguran, banyak yang di PHK. Nah sama ini, tren ini akan kembali lagi. Ya kan kayak gitu. Wah dia bilang, wah masa saya product owner jadi reseller? Iya, makan dah tuh jualan baju, udah makan tuh kain. Ya kan, orang desainer baju top aja berubah jadi ngedesain APD. Kalau Anda mau tanya sama saya, kenapa dia pindah jadi jualan APD? Ya karena kalau dia ngedesain baju normal juga nggak ada yang beli. Makanya dia desain APD. Itu logik aja udah. Lah ini jualan baju ditawarin jadi reseller, nggak mau. Besoknya langsung ada salah satu reseller saya jam 11 malam kemarin closing. Hari ini ada lagi jam 10 closing. Nah, kaget dah lu. Nah lu baju belum nggak closing. Ya toko makanan lu kagak buka-buka. Udah dibilangin jadi reseller dulu. Iya gitu. Sampai orang nanya, kenapa ya jam 11 malam bisa closing? Ya iyalah, jam 11 malam orang gak bisa tidur, mikirin nasib dia tinggal berapa hari lagi nih, gimana ini. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia mikir harus cari penghasilan lain nih. Ngapain ya? Oh iya ya, baca buku aja ya. Coba cari-cari belajar. Oh ya, ada buku Shopee yang ngebahas dari strategi dropship, dari nyari suppliernya, buka tokonya, bagaimana bisa pecah telur paling cepat, strateginya gimana, bagaimana bisa jadi star seller, bagaimana caranya ads di Shopee, ya dalam satu buku. Ya udah, nah akhirnya beli malam-malam, orang galau gitu. Hari ini jam 10 juga ada lagi orang transfer ke reseller. Saya kan jarang jualin buku ya, reseller saya yang gerak gila-gilaan gitu. Jadi saya nggak perlu jualan, mereka jualan aja udah kenceng banget gitu. Nah seperti itu loh Bang. Ya, jadi di bisnis juga Anda mesti lihat ya, mesti paham kenapa orang sekarang ini mesti shifting ya. Jadi di bisnis Anda mesti lihat bidang-bidangnya. Saya bilang ya kemarin ya, kesehatan, terus juga content creator pasti masih naik, orang di rumah pasti nonton video, nonton apa, nyari konten lah. Ini saya aja jam 11 malam 55 orang lebih, ini masuk keluar rata-rata ratusan orang. Lalu juga kemarin makanan tetap, tapi yang delivery service atau biasanya kita sebutnya ghost kitchen. Jadi nggak sewa tempat, nggak sewa karyawan, itu juga trennya sudah naik, akan lebih naik lagi nih gara-gara corona. Anda tahu yang naik, saya nggak tahu ya di tempat Anda ya, tapi di tempat saya ya salah satu penjualannya meroket gila-gilaan apa? Nasi Padang. Saya sampai penasaran kenapa nasi Padang. Saya sudah mulai jarang makan nasi Padang setelah nge-gym. Tapi karena sudah gym saya aja tutup, jadinya saya males lagi, udahlah bengkak dah sekalian gitu. Akhirnya saya ke nasi Padang. Buset, jam berapa ya? Jam 2 siang ya saya ke nasi Padang. Bang, nasi sama rendang habis Pak. Buset. Ya udah sama ayam habis Pak. Lalu jualan apa rendang sama ayam habis? Jualan nasi sama kerupuk. Ya. Tinggal ikan Pak. Ikannya aja tinggal ikan apa ya? Ikan nila apa ikan apa ya? Wah lupa. Ikan lah pokoknya. Ya udah akhirnya saya beli sama ikan. Gitu. Jadi saya teliti kenapa nasi Padang trennya naik. Oh iya benar.
Jadi orang itu saking ketakutannya nggak berani ke pasar, nggak berani belanja ikan, belanja apa, aduh takut amis ketemu orang. Pasar modern juga takut, tetap aja takut. Jadi udah yang pasti-pasti aja beli yang udah jadi, yaitu nasi padang gitu. Kenapa nggak beli warteg? Jangan dong, ya orang takut kotor atau apa. Jadi kelas menengah atas juga tetap akhirnya belinya nasi padang gitu. Jadi ghost kitchen itu tetap akan naik ya. Tinggal konekin ke Grab sama ke GoFood. Masaknya di rumah, nggak perlu pakai karyawan, dijemput diantar, itu jadi. Ada dari tahun lalu di tempat saya, di lingkungan saya ada pemain bass, ya pemain main bass. Yang main bass juga sejago-jagonya dapat duit berapa sih, ya kan? Nah tapi dia akhirnya berubah, dia jadi orang jualan ayam goreng, ikan goreng, ayam sama ikan, namanya ayam bebek gitu ya. Nah, dia jualan di rumahnya, goreng, nanti GoFood antar, Grab antar gitu terus. Ya sekarang malah sampai punya kios. Jadi start dari nol malah berkembang luar biasa. Gitu. WKWK bener, APD heboh, media blow it up. Betul. Jadi kesannya ada kepedulian juga coach. Iya. Ya semua orang juga pakai momentum lah. Gitu. Ask total sudah ada berapa buku yang sudah dibuat coach? Buku saya mostly kan itu LX Media Group. LX Media ya, penerbitan Gramedia Group biasanya. Nah, Rocket Marketing 2015, Rocket Marketing updated version, Rocket Marketing exclusive edition, terus juga Rocket Marketing Stories, terus juga Naked Sales, lalu juga 100 Billionaire Mindset itu sama 100 orang termasuk Ustadz Yusuf Mansur, Mary Riana, Bong Chandra, Andre Wongso, itu 100 orang nulis buku ya. Terus juga terakhir, nah saya mencetak sendiri ya di Evolution Publishing itu dikejar duit dari Facebook dan WhatsApp ya. Dan sekarang akhirnya terbitin sendiri lah, bikin penerbitan sendiri ya. Jadi kasihkan bikin sendiri. Nah sekarang lagi nerbitin bukunya Pak Jos Sianturi, mantap, tentang 100 juta pertama dari Shopee begitu. Saat ini bisnis apa aja coach? Bisnis saya tadi jualan buku ya, di edukasi ada, di travel. Nah ini travel nih yang lagi ambruk nih gitu ya, tapi so far operasional masih jalan, tapi ekspansi yang agak sulit gitu ya. Di travel properti biasanya cuma advisory aja sekarang gitu. Kayak tahun lalu kita advice satu developer properti ya, strategi penjualannya, trainingnya semua kita handle seperti itu. Mantap coach, sukses berkah selalu ya gitu ya, amin. Nah jadi bagaimana caranya 4? Jadi tadi ya komentar saya terkait dengan 4 tadi. Tapi yang lebih penting menurut saya sekarang ini, jual asuransi gimana coach? Apa bagus di kondisi ini? Gimana ya? Karena nggak bisa bertemu langsung ya. Asuransi itu masih ada peraturan OJK bahwa nggak bisa dijualkan secara online loh. Gitu. Harganya berapa coach? Apa nih? Kalau buku harganya 297.000. Nah, saya biasanya jarang menawarkan buku kepada teman-teman saya. Ya, daripada Anda beli bukunya, beli buku jadi konsumen, mending saya ajak jadi tim penjualannya, jadi VIP tim. Karena kalau jadi VIP tim, Anda bisa jualin buku, Anda pun kalau beli sendiri Anda kan cashback 75.000 gitu. Bisnis 3i apa masih jalan coach? Masih, nabung aja sekarang. Kalau di 3i nabung aja gitu ya. Ada beberapa tempat saya cuma ngeplot-plotting doang juga. Masih manteng nih coach? Iya mantap. Nah tapi ada yang lebih penting sebenarnya daripada 4 investasi ini. 4 tempat investasi, yaitu investasi ke otak Anda sendiri. Ya kalau mau beli buku ke Bro Felix aja nih ya.
Bro Felix nih jam 10 malam baru closing lagi buku. Dan emang ya. Udah kejual berapa, Bro? Udah closing berapa, Bro? Sampai hari ini, Bro Felix? Ya, ada dari 4 ini, ya, dari investasi tadi ya. Kita bahas paper aset, komoditas, emas, properti, kita juga bahas soal bisnis. Ada investasi yang paling pentingnya Anda harus lakukan, apalagi di musim corona ini, adalah apa? Investasi ke otak Anda sendiri. Belajar, gila-gilaan, belajar apapun. Belajar. Terutama kalau saya strategi jualan. Kenapa? Begini. COVID-19 ini akan berlalu. Percayalah, COVID-19 ini akan berlalu. Nanti setelah sudah sampai di titik terendahnya, ya, nanti virusnya ditemukan dengan sendirinya. Nggak percaya sama saya? Bener. Ini mah akal-akalan aja sebenarnya. Gitu. Ini akan berlalu. Benar gak? Nanti akan ketemu antivirusnya, ketemu nanti vaksinnya, bener, saya jamin itu. Ya, ini akan berlalu. Tapi ya, tapi pastiin setelah semua kembali normal, otak kita udah keisi. Jadi kita yang udah pinter dan tinggal ngejalanin. Hanya ada dua tipe orang yang ada di kondisi krisis. Yang satu ngeluh, nonton TV mulu. Ya, corona. Lama-lama suka salah nyebut loh. Kolorna. Maaf ya, ini jam 11 malam kan pasti nggak ada yang umurnya 17 tahun di bawah kan gitu ya. Salah nyebut loh. Depresi, takut, apalagi dapat surat PHK gini. Pas nanti balik ke kondisi normal, dia baru mulai baru agak semangat untuk menjalani hidup. Tapi ada orang-orang yang tenang, ya. Ada orang-orang yang tenang, ya. Dia tenang pas di kondisi seperti ini, dia belajar habis-habisan. Ini ibaratnya waktu untuk dia masuk ke goa dulu. Dia belajar dulu, dia pelajarin strategi dia ini. Saya lagi lakuin ini ya dalam diri saya. Saya coba main strategi ini, coba saya belajar ini, saya pelajari lagi orang lain lagi main apa, ini apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Setelah saya nggak banyak nonton berita, belajar, ya, otak saya isi penuh. Pas nanti udah normal, ya, keadaannya, saya udah tinggal ngebuta ya, gitu. Anda mesti banyak belajar. Nah, saya punya cara berpikir gitu. Daftar reseller VIP-nya di mana, coach? Saya masih 15 tahun, coach. Oh, masa sih? Ya kan? Daftar reseller VIP-nya di mana, coach? Lagi nggak jualan, lagi nggak promosi. Dan ntar saya info aja. Komen aja yang mau dapat info reseller VIP. Komen aja mau, ntar yang komen mau saya kasih infonya biar jadi reseller. Coach, Papua sudah nggak bisa pengiriman barang dan beberapa wilayah sudah menerapkan lockdown. Melihat ini, apakah ada kemungkinan ekspedisi akan mati di beberapa wilayah lagi? Tidak. Kenapa? Karena makanya besok baru akan dibuat peraturan pemerintah dari pemerintah pusat, mekanisme kalau ingin melakukan karantina wilayah seperti apa. Di Indonesia tidak mengenal kata lockdown habis-habisan. Kenapa Wuhan mengenal kata lockdown? Karena di Wuhan itu sistem pemerintahannya komunisme. Pemerintah boleh tuh bikin tembok di tengah jalan, langsung ditembokin aja. Ya, suami sama istri beda kota harus terpisah, anak sama orang tua beda kota terpisah. Ya, nangis-nangisan di tembok-tembok doang. Itu kejadiannya. Negara kita nggak sekejam itu. Ya, itu juga ada plus minusnya. Apalagi negara Indonesia itu tiap daerah itu saling terhubung. Ya, jadi tidak akan ada namanya lockdown total, ada namanya karantina wilayah. Gitu. Nah, dan juga kalau Anda lihat polanya Pak Presiden itu tidak mau sama sekali untuk ekonomi stop total karena masih banyak orang yang butuh hidup harian, dapat duitnya itu harian.
ojek ya, ojek terus juga mereka yang kerja non formal, jualan somai, jualan apa ya, itu kalau ekonominya jalan, kalau masih diperbolehkan jalan, mereka masih bisa hidup ya, hidup pas-pasan. Tapi kalau dimatiin total tuh langsung orang miskin di Indonesia nambah gitu. Jadi pemerintah nggak akan lakukan hal itu. Makanya besok dibikin peraturan pemerintahnya supaya apa? Jalur logistik ya, jalur makanan dan sebagainya masih harus tetap harus dibuka gitu. Yang dibatasi itu orangnya, apa namanya, perputaran orangnya. Jadi contoh nih ya, misalnya kalau nanti Jakarta karantina wilayah ya, orang yang dari Bekasi apa segala misalnya nggak punya kepentingan apa-apa, ataupun hanya untuk misalnya bukan pengiriman barang ke Jakartanya, jadi dibuat agak sulit. Supaya apa? Virus dari misalnya dari Jakarta nggak nyebar ke Bekasi, yang Bekasi nggak nyebar ke Jakarta, begitu. Tapi lalu lintas barang masih, karena itu ujung tombaknya di situ. Anggap ya, ini saya jadi kayak juri bicara pemerintah ini. Investasi 3i dari Januari ke Maret turun, ya pasti turun dong. Ya kan, orang sahamnya aja turun. Namanya saham turun ya pasti investasi turun, gengs. Itu sudah apa namanya, hukum investasi. Mau. Oke, oh ini Muhammad Syarif bagus dan Nasri Arifin ya, mau. Oke. Nanti saya komen ya. Jadi seperti itu ya, tangkap ya. Jadi ini saat yang tepat untuk belajar gila-gilaan, belajar ya, gila-gilaan. Saya nggak apa namanya, nggak bilang saudara yuk beli buku saya, beli buku Pak Jos, enggak. Belajar apa aja, belajar dari YouTube bisa, belajar dari video-video live saya sebelumnya juga boleh. Belajar yang bisa Anda pelajarin lah. Gitu, manfaatin momen masuk goa ini kalau bahasa saya untuk belajar. Supaya apa? Ketika nanti udah back to normal, otak Anda udah keisi penuh, udah tinggal gas. Gitu. Itu yang saya lakuin. Gitu. Sekarang pun saya masih belajar. Ya, saya banyak belajar, apapun saya pelajarin. Ya. Nah, karena ini penting banget. Jadi daripada Anda stuck dan mulai bingung sama diri, aduh gimana Anda mengeluh itu nggak nambah duit di rekening Anda. Tapi yang harus Anda pikirkan adalah pelajaran apa, strategi apa yang saya harus punya supaya saya bisa apa namanya, memaksimalkan kehidupan saya. Kalaupun ada krisis ataupun nanti ketika sudah normal, gimana saya bisa melesat. Begitu ya pemikirannya. Oke, itu mindset yang penting loh di zaman sekarang. Oke, sekian aja untuk hari ini. Kemungkinan besok nih, karena masih banyak banget yang simpang siur kabarnya, nanya-nanya terus, DM secara pribadi, kadang pegel juga saya balesnya. Untuk menjadi reseller VIP team, kemungkinan besok saya khususin live-nya untuk VIP team gitu ya. Semoga saya apa namanya, jam 10-nya belum bobo. Jailah bobo kan. Bisa lah jam 10 ya, semoga ya. Apa namanya, bisa sharing sama teman-teman gitu ya. Ini yang mau nanti saya kasih infonya. Jadi pendaftarannya 97.000 itu untuk selamanya gitu. Kenapa coach dibikin pendaftaran? 2 bulan lalu saya nggak bikin pendaftaran. Yuk yang mau gratis masuk di grup, yang masuk 1.200 orang ya. Nah, saya bandingin itu tadi proses belajar 1.200, lalu saya bikin ya 97.000 ya. Rasio closingnya lebih gede yang 97.000 karena dia bayar harga. Segala sesuatu yang gratisan itu dianggap sampah sama orang, walaupun orangnya nggak ngomong sampah. Dikasih video males belajarnya, dikasih apa-apa males. Nah, di 97.000 ya, saya kasih 3 jurus, strategi 3 jurus, dan copywriting setiap hari, update copywriting tiap hari. Jadi tinggal kopas doang. Nah, 3 jurus ini praktekin 3 jurus aja. Nah, itu closing hampir tiap hari sampai hari ini gitu. Closing aja mulu. Gitu. Ya. Yang gratis rasio closingnya jelek. Makanya mau enggak mau disuruh bayar. Tapi saya juga enggak
gede-gede harganya. Anda mesti modal 500.000, modal 600.000, atau modal sejuta, 2 juta. Enggak, 97.000 aja sih. Yang penting supaya Anda komitmen aja itu. Ya, oke. Itu aja dulu ya. Semoga bermanfaat. Anda langsung tidur ya, jangan begadang. Ya, jangan mentang-mentang ini work from home Anda begadang. Ya, jangan seperti itu ya. Jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, sekian dari saya. Sukses terus untuk Anda. Bye bye.